Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Seminar Akuntansi yang beranggotakan Andini Nabila, Ricky Dwi Lestari, Desi Alisari, dan Faris Memberi. Ya, baik. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian abstrak artikel ini. Pertama ada tujuan artikel. Tujuan artikel ini adalah mengkaji dampak perbandingan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dan harga akrual. Dengan perbandingan akuntansi, perusahaan dapat meningkatkan lingkungan informasi perusahaan yang nantinya berdampak pada kualitas laporan keuangan dan harga akrual perusahaan tersebut. Yang kedua ada finding. Pada bagian ini dijelaskan bahwa perbandingan akuntansi secara positif berpengaruh pada kualitas laporan keuangan dan harga akrual. Pengaruh ini diakibatkan karena peningkatan lingkungan informasi perusahaan, yang mana informasi tersebut bermanfaat bagi pembuat dan pengguna laporan keuangan tersebut. Dan terakhir ada bagian originality. Pada bagian ini dijelaskan bahwa perbandingan akuntansi berdampak pada lingkungan informasi perusahaan, efisiensi harga akrual, dan laba yang dilaporkan pada laporan keuangan, yang mana nantinya akan berdampak pada kualitas laporan keuangan dan harga akrual itu sendiri. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian introduction. Pada bagian ini dijelaskan bahwa perbandingan akuntansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan harga akrual dengan memberikan dampak pada lingkungan informasi keuangan perusahaan, meningkatkan efisiensi harga akrual, dan juga mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkannya, di mana ketiganya bermanfaat bagi pengguna dan pembuat laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya, di mana saat kualitas laporan keuangan meningkat juga akan meningkatkan harga akrual perusahaan tersebut. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ricky Ardiansyah, ingin menjelaskan mengenai literatur di dalam jurnal ilmiah yang kami telaah. Di dalam jurnal ilmiah yang kami telaah itu berdasarkan yang pertama terkait penelitian sebelumnya, yaitu mengenai keterbandingan dan kualitas pelaporan keuangan. Di situ yang pertama yaitu laporan keuangan adalah fungsi ekonomi yang mendasari peristiwa yang ditangkap dan akuntansi untuk peristiwa tersebut. Dengan asumsi mengingat serangkaian peristiwa ekonomi, komparabilitas dapat didefinisikan sebagai luasnya kesamaan antara sistem akuntansi perusahaan menurut De Franco et al. 2011. Kemudian yang kedua yaitu komparabilitas adalah sejauh mana transaksi serupa dicatat dengan cara yang sama dan transaksi yang berbeda dicatat dengan cara yang berbeda, seperti yang dicatat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan FASB 1980. Kemudian yang ketiga yaitu komparabilitas meningkatkan kemampuan manajer untuk mengembangkan perkiraan yang lebih akurat dan memberi sinyal masa depan kinerja RM. Bagaimanapun, hasil kami juga konsisten dengan komparabilitas yang bertindak sebagai kendala pada manajemen laba menurut SON 2016. Kemudian yang B, menurut pengembangan hipotesisnya, yang pertama yaitu H1, perbandingan akuntansi berhubungan positif dengan keuangan kualitas pelaporan. Sedangkan pada H2 yaitu perbandingan akuntansi berhubungan positif dengan harga efisiensi akrual diskresioner. Kemudian yang C, berdasarkan perbandingan dan harga akrual, yaitu berdasarkan menurut Sloan 1996 menemukan bahwa investor melebih-lebihkan persistensi akrual dan secara sistematis overprice akrual dalam periode berjalan. Kemudian menurut C 2001 lebih lanjut membedakan antara akrual non-diskresioner dan akrual diskresioner dan menemukan bahwa investor secara material salah menilai komponen akrual diskresioner tetapi bukan komponen non-diskresioner. Hal ini dapat terjadi karena penggunaan tidak dapat membedakan dengan benar jenis akrual dan atau gagal menjelaskan dengan benar perbedaan dalam persistensi antara komponen penghasilan. Kemudian lanjut ke metode penelitian. Di situ ada sampel dan juga variabel. Di dalam sampel itu menurut sampel deskripsi dari Compustat
dan GRSP untuk periode 1988 sampai 2017. Data analisis dari Institutional Brokers Estimate System. Institutional data kembalikan dari Thomson Reuters dan penyajian kembali dan audit data dari Audit Analytic. Kemudian lanjut ke variabel. Di situ ada dua variabel, yaitu variabel dependent dan juga variabel independent. Variabel dependent yaitu kualitas laporan keuangan dan harga akrual, sedangkan variabel independent yaitu perbandingan akuntansi. Ya, selanjutnya saya akan memaparkan tentang gambaran hasil dan pembahasannya. Yang pertama ini ada tabel deskriptif statistik. Pada tabel ini terlihat banyak sekali variabel, mulai dari variabel independen, variabel dependent, dan variabel kontrol yang terkait dengan pengujian pada kali ini. Selanjutnya ada analisis regresi. Di sini yang ada dua. Yang pertama itu ada perbandingan akuntansi dan kualitas pelaporan keuangan. Dapat dilihat untuk nilai tertinggi dan terendahnya pada kualitas pelaporan keuangan. Dan yang kedua ada perbandingan akuntansi dan harga akrual. Juga dapat dilihat untuk nilai tertinggi dan terendahnya. Selanjutnya ada hasil pengujian hipotesis. Di sini kan ada dua hipotesis. Yang pertama itu perbandingan akuntansi berhubungan positif dengan kualitas pelaporan keuangan. Tertulis bahwa nilai signifikansinya adalah 0,01, 0,05, dan 0,10. Lalu untuk hipotesis kedua itu ada perbandingan akuntansi berhubungan positif dengan harga efisiensi akrual diskresioner dengan nilai signifikansi 0,01, 0,05, dan juga 0,10. Selanjutnya ada analisis data. Di sini menunjukkan pengujian ini menunjukkan hasil bahwa perbandingan akuntansi itu berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan dan juga harga akrual. Selanjutnya untuk hasil analisis, di sini ada dua pengujian. Yang pertama itu ada pengujian regresi dan yang kedua itu ada tes tambahan. Untuk yang pertama ini menggunakan ada dua. Yang pertama itu komparabilitas dengan kualitas pelaporan keuangan dengan hasil bahwa perbandingan akuntansi berpengaruh positif terhadap tingginya kualitas pelaporan keuangan. Dan yang kedua itu pengujian komparabilitas dengan harga akrual. Dengan hasil yang pertama, semakin tinggi tingkat komparabilitas, maka akan meningkatkan kemampuan investor untuk memahami implikasi dari akrual diskresioner perusahaan. Dan yang kedua itu ada perbandingan akuntansi, dapat membantu manajer untuk memberi sinyal yang lebih baik tentang kinerja perusahaan di masa depan. Selanjutnya untuk tes tambahan itu ada 4. Yang pertama itu pengujian endogenitas, komparabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan. Dengan hasil komparabilitas secara signifikan menunjukkan hasil yang signifikan untuk masalah endogenitas potensial. Dan yang kedua itu pengujian komparabilitas dan manajemen pensinyalan melalui akrual. Di sini terdapat hasil bahwa perbandingan akuntansi ini dapat membantu manajer untuk memberi sinyal yang lebih baik tentang kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Lalu untuk yang ketiga itu ada pengujian komparabilitas dan karakteristik peramalan manajerial. Di sini mendapatkan hasil bahwa komparabilitas membantu manajer untuk mengembangkan ekspektasi yang lebih akurat dan tepat dari kinerja perusahaan pada masa depan. Lalu yang terakhir ada pengujian komparabilitas uji miskin dan harga akrual. Di sini dengan hasil komparabilitas membantu investor untuk lebih memahami implikasi akrual diskret perusahaan dan efek harga yang didokumentasikan tidak demikian. Perkenalkan, saya Desi Elisari NIM 171. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu review tentang kesimpulan. Pada jurnal ini membahas konsekuensi dari komparabilitas atau perbandingan akuntansi terhadap pengguna dan penyusun laporan keuangan, seperti komparabilitas dengan kualitas laporan keuangan, di mana keduanya ini menunjukkan hubungan yang positif seperti itu. Lalu juga ada komparabilitas dengan harga akrual, di mana semakin tinggi tingkat komparabilitas atau tingkat perbandingan akuntansinya, maka akan semakin meningkat
kemampuan pemahaman akrual manajemen serta dapat memberikan sinyal terhadap kinerja di masa mendatang. Lalu pada literatur terkait dengan perbandingan akuntansi dengan harga akrual dengan memeriksa bagaimana komparabilitas atau tingkat perbandingan akuntansi mempengaruhi efisiensi harga akrual, di mana sejauh yang peneliti ketahui, studi yang dilakukan oleh Anthony Sen dan James Jianqing-gong ini adalah yang pertama yang melakukan, di mana hasilnya itu adalah tingkat kesalahan harga bervariasi secara langsung dengan komparabilitas, di mana hal ini tidak konsisten dengan argumen bahwa kesalahan harga atau harga akrual itu bukan karena kesalahan dari interpretasi investor seperti itu. Selanjutnya, peneliti juga memberikan kesimpulan terkait hubungan komparabilitas atau tingkat perbandingan akuntansi dengan kualitas laporan keuangan melalui dua hal. Yang pertama yaitu karakteristik lingkungan informasi dan yang kedua terkait keputusan pelaporan manajerial. Yang pertama terkait dengan karakteristik lingkungan informasi itu memungkinkan manajer memperkirakan akrual diskresioner dengan lebih akurat serta memberikan sinyal informasi pribadi dengan lebih efektif seperti itu. Lalu yang kedua itu terkait dengan keputusan pelaporan manajerial itu memberikan hasil di mana hubungan komparabilitas itu negatif dengan perakiraan manajerial. Artinya ketika manajer itu menuliskan perakiraan dan komparabilitas lebih besar, akurasi dan presisi perakiraan manajerial meningkat seperti itu. Selain ulasan singkat terkait hasil penelitian dan pembahasannya, pada kesimpulan ini peneliti juga memberikan saran. Saran yang diberikan peneliti di sini ada dua hal. Yang pertama terkait untuk para peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik yang sama, dan juga ada saran untuk para pembuat standar akuntansi di masa depan. Untuk peneliti selanjutnya itu dapat menyelidiki lebih lanjut sejauh mana hubungan antara perbandingan akuntansi dan kualitas pelaporan keuangan hasil dari perbaikan dalam sinyal manajerial sebagai lawan dari pengurangan manajemen laba. Lalu saran kedua untuk para pembuat standar akuntansi di masa depan mungkin perlu untuk hati-hati menimbang biaya dan keuntungan yang memungkinkan metode akuntansi alternatif untuk fenomena ekonomi yang sama, karena hal itu akan mengurangi komparabilitas dan karenanya keinformatifan laporan keuangan itu sendiri. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang telaah abstrak artikel ini. Pada abstrak artikel ini memiliki kelemahan yaitu belum menjelaskan tentang populasi penelitiannya, metode yang digunakan, cara pengambilan sampel, dan juga kata kuncinya yang membuat abstrak artikel ini kurang lengkap. Walaupun begitu, abstrak tetap mampu menjelaskan isi dan kesimpulan artikel ini dengan cukup baik. Ya, selanjutnya ada telaah introduction. Pada introduction artikel ini belum ada fenomena gap-nya. Lalu research gap juga masih terbatas karena beberapa penelitian berkonsentrasi atau berfokus pada sudut pandang yang berbeda, yang membuat artikel ini dapat menjelaskan orisinalitas penelitiannya. Pada introduction ini juga tidak menjelaskan populasi, sampel, dan alasan pemilihan sampelnya. Walaupun begitu, bagian ini tetap dapat menggambarkan hasil dan kesimpulan artikel tersebut. Selanjutnya telaah literatur. Di dalam literatur jurnal ilmiah yang kami telaah, di situ kami menemukan bahwa dalam literatur penelitian ini hanya menjelaskan tentang penelitian sebelumnya dan juga hipotesis yang digunakan.
Yang kedua, literatur belum ada grand teori sehingga menyulitkan untuk menemukan kerangka penelitian yang mencakup keseluruhan secara jelas. Kemudian yang ketiga, kerangka konseptual belum tersusun secara jelas. Kemudian lanjut ke metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini, penelitian tidak menggunakan metode penelitian sesuai konsep jurnal penelitian ilmiah sehingga tidak diketahui secara lengkap metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya untuk telaah hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, ini deskripsi hasilnya cukup jelas dengan diberi tabel untuk setiap pengujiannya. Yang kedua, ada penjelasan hasilnya terlalu panjang sehingga menjadi lebih sulit untuk dipahami dan tidak dijelaskan hasil angka yang terdapat pada tabel. Hal ini akan lebih mempersulit untuk orang awam yang ingin melihat hasil dari jurnal tersebut. Lalu yang ketiga itu pengujiannya dilakukan cukup baik dan diberi uji tambahan. Yang keempat, pada penjelasan hasil tidak dijelaskan nilai signifikansinya terhadap pengujiannya tadi. Lalu pada yang terakhir itu pada pengujian analisis regresi terlalu banyak variabel kontrol yang digunakan. Selanjutnya yaitu telaah kesimpulan. Pada bagian kesimpulan itu berisikan sebagian besar hasil dan pembahasan penelitian atau result and discussions, di mana kesimpulan ini disajikan oleh peneliti dengan sangat baik, di mana variabel dependen itu kualitas laporan keuangan dan harga akrual itu memberikan hasil positif pada variabel independen atau perbandingan akuntansi. Lalu juga di sini peneliti memberikan saran baik itu untuk penelitian selanjutnya yang akan membahas topik yang sama maupun kepada para pembuat standar akuntansi di masa mendatang seperti itu. Telaah secara umum, artikel ini sudah terbilang cukup karena menyajikan dua hipotesis. Lalu sulit untuk menemukan kerangka penelitian yang mencakup keseluruhan secara jelas karena data yang tersaji belum secara utuh terdapat dalam artikel tersebut. Dan yang terakhir, gaya bahasa agak sulit dipahami karena penulis berasal dari California State University. Ya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada sesi diskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.